Nah, macet, mencret, pingsan. Nah, Yosua ngomong, woi. Innalillahi. Anu, Mana ya? Kang, Berserak. Kang, Kang, Kang Dito mau dialog? Bang Dewa dan Bang Dewa. Yesua itu adalah firman Tuhan sendiri ya. Nah, Ya silakan pakai data. Kalau Kang Dito mau dialog silakan abangku. Atau Bang Dewa atau Bendara Mail. oh ini juga Ustaz ada Alogo nih. Alogo, woi, buka mute-nya Oke, Alogo. oke, silakan, Pak. Selamat pagi Alogo. Oi, 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 Abuya. Apa oi? Apa oi? Yesua itu adalah firman Alogo Tuhan ini sendiri ya. penyakitnya tinggal dikit lagi nih. Alogo, Apa oi? Sebab itu firman Tuhan itu bentar kau sendiri nyimak dulu aja, berkata-kata nyimak dulu. dan berbicara ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Siapa yang mau dengan saya, Ustaz? Ini jawab. Mungkin ini siap. Biar, biar gak diem aja, gak enak. Oh iya. Jadi si Yong gimana? Udah pingsan Yong? Saya lagi nyetir dulu ke Lembang. Lanjut, nyimak dulu Ustaz. Monggo, tafadhol. Silakan, nah, Yosua. Halo, malah keluar. Yesua itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan Yesua itu yang menciptakan bumi ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesua itu. Karena firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman itu adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu sama dengan Tuhan ya. Oke. Sekarang ada nggak ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Karena yang saya tahu datanya Yesus Yohanes 1 ayat menerima 14. firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Mana pengakuan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Karena pengakuannya dia manusia yang menerima firman. Matius 1 ayat Baca, 18 sampai 20 ya. Coba Bahwa baca. malaikat itu memberitahu kepada Maria bahwa dia akan melahir seorang putra dan engkau harus namakan dia Yesua. Di mana ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Tidak perlu diucapkan oleh Yesua sendiri karena dia sudah dinubuatkan sebelum dia datang ke dunia Oke, ini ya. nubuatnya Dan itu dia dibuktikan itu Oke. terjadi pada saat malaikat itu memberitakan kepada ibunya Maria. Oke, nubuat itu Tuhan atau utusan Tuhan yang akan lahir itu? Dia Ingat, adalah Mesias, penyelamat bedanya gini loh, bagi umatnya. bedanya Tuhan dengan utusan Hanya itu. Yesua yang mampu Dulu menyelamatkan manusia dari dalam dosa. gini. Bedanya Tuhan dengan utusan apa? Utusan ini menerima firman. Kalau Tuhan memberi firman, menyampaikan firman kepada utusan. Pertanyaannya, Yesus ini menerima firman atau malah firman Dia tidak menerima firman, dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Berarti tidak Yohanes 1 menerima ayat firman. 14. Berarti tidak Dia menerima sendiri firman. berfirman ya. Dia adalah Nah, firman yang gini, menjadi manusia. gini, Yohanes 1 ayat Kalau Nabi Muhammad dan Nabi Musa utusan karena dia menerima firman. Pertanyaannya, Yesus menerima juga apa enggak? Yesua itu adalah firman Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Nanya, kalau Musa menerima firman Taurat, Nabi Muhammad menerima firman Al-Quran, Yesus menerima juga apa enggak? Firman Allah menjadi buku, firman yang di dalam Alkitab. Yosua, yang saya tanyakan, Yesus menerima firman atau tidak? Yesua itu sendiri firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Berarti tidak menerima firman.
Jangan muter-muter pertanyaannya, menerima atau Dia tidak? adalah firman itu sendiri ya, firman Tuhan sendiri. Pertanyaannya, dia Itu menerima sudah jelas atau sekali. tidak? Pertanyaannya dia menerima atau tidak? Takut dia, Bang. Karena gini loh, saya Dia tahu kenapa orang Kristen takut dijawab. Karena kalau dijawab pasti musuh terbesarnya Bible. Kamu yang tidak mengerti ya, karena kamu Islam. Sebab itu kamu Islam tidak mengerti Alkitab. Ya. Oke. Sekarang saya mengklaim saya lebih paham daripada Kristen. Hanya orang Kristen yang mengerti Alkitab. Sudah, kalau memang yang paham Kristen, ayo dialog dengan saya pakai data. Sebab Ayo. itu dia beriman ya. Itu. Hanya orang-orang Kristen yang mengerti Inilah Alkitab. Karena tandanya itu dia orang-orang beriman. kalau nggak paham Ya. Bible ya gitu. Mau Kamu yang melarikan tidak paham diri. Bible, sebab itu kamu masih Islam. Ya makanya Kamu ayo saya tantang kamu. Saya tantang kamu, siapa yang paham Bible? Ayo. Nah sekarang, pertanyaannya, Yesus ini menerima firman atau tidak? Yesus itu adalah firman Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Yohanes 1 Pertanyaannya itu. apa? Jawabannya apa? Berarti tidak Dia adalah menerima firman firman itu ya? sendiri. Dia dan firman apabila firman itu menjadi manusia, Yang saya tanya berarti dia tidak menerima. berkata-kata. Berarti tidak menerima. Karena ya? Dia kan firman. Iya berarti Firman tidak Tuhan. menerima. Dan firman yang menjadi manusia itu berkata-kata, ya. Dia tidak perlu menerima karena dia sudah jadi. Dengerin dulu. Berarti Yesus itu tidak menerima firman. Semuanya dari dirinya sendiri gitu. Dia itu adalah firman ya. Dia itu adalah firman. Oke. saya Firman akan tanya Tuhan yang pertanyaannya. menjadi manusia. Itu Ya, sudah jelas sekali. Karena kamu takut ke Bible, saya tanya aja. Yesus ini ajarannya dari siapa? Dari dirinya sendiri atau tidak? Kalau utusan bukan dari dirinya. Nah, Yesus ini kan Tuhan. Apakah ajarannya dari dirinya sendiri? Sebelum Yesus datang, dia sudah dinubuatkan oleh para nabi ya. Coba, tadi tidak dijawab. Saya ganti pertanyaan, tidak berani juga jawab. Takut Yohanes ke 8 Bible, ayat saudara. 5. Coba saya nanya dulu, ajaran Yesus dari dirinya sendiri atau tidak? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke, yang saya tanya, ajaran Yesus ini dari dirinya sendiri atau dari Tuhan? Dari Tuhannya? Oke, jawab perkataan Yesus ini. Sebelum Abraham, Duh, kok sebelum Abraham gitu? Pertanyaannya. Coba, artinya dia coba. itu adalah, Mana Dewa? Coba mau menghadapi orang ini. Atau Bunda Rahma aja. itu artinya Yesus itu adalah Tuhan. Kalau orang nggak paham Bible itu males saya. Ditanya apa, jawab apa. Tadi tidak jawab, saya loncat lagi. Saya tak kasih pertanyaan yang sekiranya bisa jawab. Loncat lagi. Nanti ini banyak hutang kalau saya terusin ini nanti. Ya. Ya silakan, apa lagi? Aduh. Tutup kamera aja. Nanti rusak rambutku kena topi melulu. Ayo silakan ya. Yang iya Ustadz Tata ini kebanyakan bertanya Ustadz. Jadi bolehlah kita diskusi, artinya bertanya boleh. Setiap ditanya, Kalau ke saya kamu nanya seumur hidup boleh. Seumur hidup. enggak, namanya diskusi Ustadz, artinya giliran ditanya, baru ada Silakan, mau nanya apa? penjelasan. Begitu. Tapi ingat ya, kalau nanya ke tahta akan menjawab pakai Quran dan Bible. Iya, maksudnya gini Ustadz. Ustadz kebanyakan bertanya, giliran mau dijelaskan, Ustadz tidak mau mendengarkan penjelasan. Artinya, Ustadz mau mengarahkan pendapat itu sesuai dengan pendapat Ustadz berarti. Salah. Gini loh, Bang. Tunggu. Kristen ini memakai data yang nanggung-nanggung tidak jelas. Maka saya bantah pakai data yang jelas dalam Bible gitu loh. Karena mereka tidak punya data apa-apa tentang Bible. Jadi saya arahkan ke data yang benar-benar pas gitu loh. Nah coba sekarang abang mau gimana? Mau bertanya? Iya, betul Pak Ustadz. Cuma artinya kan sama aja dengan Ustadz mengarahkan sesuai dengan apa yang Ustadz maui gitu loh. Bukan begitu diskusi Pak Ustadz. Artinya ya udah sekarang kamu diskusi dengan saya. Apa mau argumen itu dilawan dengan argumen, bukan bertanya terus dipotong terus dibantah gitu, bukan begitu. Sekarang Gimana, kamu diskusi dengan saya. Ayo. Apa yang kamu kuasai? Nah sekarang kamu cuma berpendapat ditantang gak berani.
Ya saya kan hanya boleh berpendapat di sini Ustadz. Nanti giliran saya bertanya, Pak Ustadz tidak mau, artinya tidak Ya, mau silakan, menjelaskan silakan. dengan jujur begitu. Silakan Pak bertanya, Ustadz. coba bertanya apa? Ayo. Oke. Tadi yang saya ikutin dan saya dengar tadi kan di sini hanya perdebatan Tuhan, arti Tuhan, Tuhan, Tuhan. Artinya selalu perdebatan ini bermasalah kepada Tuhan gitu Ya, kan. terus. Saya mau tanya Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustadz. Apakah kita boleh mempertuhankan perut? Apakah kita boleh mempertuhankan setan? Oke. Silakan Pak Ustadz. Oke. Tidak boleh. Yang harus dipertuhankan itu hanya Tuhan yang benar. Apa itu Tuhan? Wujud tertinggi disembah pencipta. Itulah yang harus kita tuhankan. Nah terus, apa lagi pertanyaannya? Oke. Sesuai dengan jawaban Pak Ustadz, bahwasannya kita harus mempertuhankan adalah Tuhan yang dikenalkan para nabi. Oke. Nah, Siapakah Tuhan itu Pak Ustadz? oke. Kan Tuhan tadi itu wujud tertinggi. Ya Allah. Wahuwal aliyul azim. Dialah maha tinggi, maha besar. Yang kedua, Tuhan itu kan disembah. Allah yang disembah. An-Nisa 36. Yang kedua, ketiga, Tuhan itu kan pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi. Ya Allah, yang mempunyai syarat untuk Tuhan itu Allah. Karena dia wujud tertinggi. Wa huwal aliyul azim. Dia disembah. An-Nisa 36. Dia pencipta. Ibrahim 32. As-Sajdah ayat 4. Yaitu Tuhan yang benar. Nah, terus apa lagi? Baik Pak Ustadz. Artinya dengan jawaban Pak Ustadz itu adalah menafsir ataupun berkaitan dengan Al-Quran. Begitu toh Pak Ustadz? Ya menurut Yesus sama. Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25. Yang tidak Oke. kelihatan. Yohanes 5:37. Yang tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sama. Yesus juga mengatakan gitu. Oke, baik Pak Ustadz. Apakah Tuhan itu yang ada di atas bumi ini dan di bawah kolong langit itu adalah satu? Nah iya. Tuhan itu cuma satu. Markus 12:29. Keluaran 6 ayat 4. Al-Ikhlas ayat 1. Ya cuma satu Tuhan itu. Oke, berarti Tuhan Buddha, Hindu, Konghucu dan segala macam yang ada di muka bumi ini adalah satu. Begitu Pak Ustadz? Siapa Tuhannya mereka? Allah enggak? Sesuai ucapan Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Sama enggak dengan Tuhannya mereka ini? Tadi Ustadz mengucapkan bahwasanya Tuhan yang ada di muka bumi ini adalah cuma satu. Iya. Saya itu bertanya balik, apakah Oke. Tuhannya Tunggu, Hindu, tunggu, Buddha tunggu, dan yang tunggu lain dulu. itu sama? Tuhan yang langit dan di bumi yaitu Tuhan yang dikenalkan oleh para nabi. Seperti Musa, Yesus, Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah. Ya Allah itu yang Tuhan, tidak ada yang lain. Apakah Tuhannya mereka itu adalah Allah juga? Iya sama. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, Al-Ikhlas ayat 1. Ini kan Pak Ustadz kan hanya membawa bidang dari Alkitab dan Al-Quran. Apakah Iya. di kitab orang sana juga mengatakan bahwa Tuhan mereka itu adalah sama dengan Tuhan Orang sana kita? siapa? Orang sana siapa? Hindu, Buddha, Oke, Israel. siapa Tuhannya Hindu? Saya Tuhannya yang Hindu bertanya. siapa? Saya yang bertanya Pak Ustadz. Nah. Iya kalau mereka ya kan mereka menciptakan Tuhan sendiri yang bukan Tuhan mereka Tuhan kan sama dengan gini ada orang menyembah pohon beringin Tuhannya pohon beringin menurut dia apakah beringin itu Tuhan beneran kan tidak maka kita harus cari Tuhan yang benar siapa yaitu Tuhan yang dikenalkan oleh ajaran samawi nabi-nabi itu yaitu Nabi Muhammad Musa Yesus Daud Abraham karena mereka ini diutus oleh Tuhan yang sama gitu caranya. Silakan, apa lagi? Nah, berarti kan artinya di situ kan boleh mempertuhankan lain daripada apa yang kita Di percaya mana sebagai kata Tuhan, boleh? kan Di begitu? mana boleh? Apakah pernah Tuhan mengatakan, silakan ya kalian boleh mentuhankan siapapun? Kan gak ada. Kata Yesus, kata Nabi Muhammad, kata Musa, tiada Tuhan selain Allah. Kan gitu. Versinya Al-Quran dengan Alkitab, Pak Ustadz. Yang saya tanyakan tadi, apakah Tuhan di muka bumi ini salah satu? Pak Ustadz jawab iya. Nah, Iya, apakah mereka sana boleh mempertuhankan zat ataupun bentuk ataupun Yang kamu tanya, apakah Hindu, Buddha, atau siapapun sama Tuhannya? Ya gak sama, kan mereka menciptakan Tuhan sendiri, yang bukan Tuhan mereka tuhankan. Ya gak sama. Misalnya kamu mentuhankan pohon beringin. Apakah pohon beringin Tuhan? Ya tidak. Karena itu ciptaan arti kamu.
Nah, artinya di situ kan boleh mempertuhankan Kok yang boleh? lain gitu. Kok boleh? Di mana bolehnya? Uang kata Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, kata Musa. Ya. Kata Allah melalui Musa, melalui Yesus, melalui Nabi Muhammad. Apa yang mereka sampaikan? Tiada Tuhan selain Allah. Berarti kalau ada orang mencari Tuhan selain Allah, ya bukan Tuhan. Menurut mereka keyakinan doang. Nah, makanya saya sebut tadi itu kan menurut kepercayaan dan keyakinan kita, Pak Ustadz, sebagai Muslim ataupun sebagai Kristen ataupun sebagai yang punya Alkitab yang meyakinkan bahwasanya punya Tuhan satu yang namanya Allah, kan begitu Pak Ustadz. Nah, Iya. apakah di muka bumi ini seperti yang saya tanyakan tadi kan masih banyak umat-umat lain, artinya Hindu, Buddha, Konghucu dan segala macamnya, mereka menciptakan atau membuat suatu Tuhan yang disebut mereka sebagai Ya, Tuhan mereka, kan dapat begitu dari Pak mana Ustadz? mereka tahu Tuhan? Kan Tuhan memperkenalkan dirinya melalui utusan. Nah, mereka ini tahu Tuhan itu yang mereka sembah dari siapa tahunya? Itu kan menurut Alkitab ataupun menurut Al-Quran ataupun menurut Alkitab Pak Ustadz, kan begitu. Ya makanya saya nanya. bagaimana Misalnya kamu menurut mereka? mengatakan Konghucu punya Tuhan. Oke, tahunya mereka Tuhan itu dari siapa? Dan siapa Tuhan itu? Menurut mereka siapa? Hah? Mestinya itu yang mau saya tanyakan kepada Ya Pak makanya Ustadz. saya jawab. Jadi Tuhan ini memperkenalkan dirinya melalui utusannya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa kata Allah? Aku mengutus semua utusanku supaya mereka mengenalkan kepada umatnya tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau kamu ingin tahu Tuhan yang benar harus melalui mereka ini. Yaitu Musa, Yesus, Nabi Muhammad, Abraham, melalui mereka. Nah, kalau ada Tuhan yang bertentangan, yang berbeda dengan Tuhan yang dikenalkan para nabi, bukan Tuhan sudah. Berarti cuma keyakinan doang karena mereka tidak tahu. Apakah Tuhan orang Yahudi adalah seperti yang Ustadz sebutkan tadi adalah Tuhan Allah juga? Atau Iya. bagaimana Pak Ustadz? Oke, saya pakai data. Tuhannya Yahudi kata Musa ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga sama, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad juga sama, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Terus kata Musa, Allah itu tidak bisa kelihatan. Keluaran 33:20. Kata Yesus, Tuhan tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Kata Nabi Muhammad, Tuhan tidak kelihatan. Al-An'am 103. Kata Musa, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Kata Nabi Muhammad, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Nah, udah jelas itu. Apakah sebutan di kitab orang Yahudi itu adalah sebutan nama Tuhan mereka adalah Allah? Ya, buktinya Sepertinya coba. kayaknya sepertinya tidak ada Ya, sebutan coba, Allah di sana sekarang Pak kamu Ustadz. baca ulangan, kamu baca ulangan 6 ayat 4. Kamu sendiri yang baca coba. Apa di situ? Itu kan Alkitab Nasrani ataupun Ya. Kristen Pak Ustadz. Loh, perjanjian lama itu. Coba Mana kamu ya? baca. Di Siapa kitab orang Yahudi, apakah ada sebutan Allah di sana? Oke, berarti Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen beda. Beda. Tadi aku kan mengikuti ranah pembicaraan kita Pak Ustadz. Pak Saya Ustadz kan mengatakan saya mengajak kamu pakai data. Ini Ustadz yang ada Pak Kripto nih beda katanya. Dia Kristen, lanjut Tad. Nah, kalau kripto ini nih pasienku udah kronis, dia udah bau Tuhan. Selamat pagi, Takan. Itu sentimen terus ya. Heeh. Ya begitu. Kata itu sentimen. Nah, begitulah saya. Oh begitu. Jadi saya udah tertulis ya di kitab Laul Mahfudz ya. Kripto dikasih tahu nggak dikasih tahu sama aja. Iya, bukan gitu. Saya kalau Bang Kripto ini pelan-pelan, takut cepat mualaf. Nah, sepi. Kalau banyak yang mualaf nanti sepi komal. Nah, saya mau ngapain? Tidur pagi-pagi saya nanti. Oh gitu. Jadi kembali kepada pokok Tuhannya Yahudi atau disebutnya Hashem, Yehova, ya Yahweh itu buat saya bukan Tuhannya orang Kristen. Begitu. Nah, ya udah sekarang Alogo silakan. Atau Iyong silakan. Gimana tanggapannya? Lah itu baru betul Pak Ustadz Tata, jawabannya itu saya setuju itu. Oh, berarti Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yahudi beda ya?
Makanya tadi saya membantah, saya kan bertanya awalnya, apakah Tuhan di muka bumi? Tunggu dulu, jangan kemana-mana dulu. Kamu Kristen apa bukan? Jangan langsung nyerocos lah. Saya Kristen Oke. Pak Tata. Saya Berarti kamu Kristen. mengakui bahwa Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yahudi beda. Jangan ke situ dulu Rana. Saya hanya Bang membahas, Kripto, saya hanya maksud membahas mereka ini bahwasanya begini, tuh. kata Kata Tuhan kamu, saya tunggu. Kamu barusan ngomong, iya saya setuju dengan Bang Kripto. Memang Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yahudi beda. Bener kan kamu ngomong gitu barusan? secara nama jelas berbeda Pak Ustadz. Makanya saya tadi mengawali pembicaraan Oke, adalah sudah, kata sudah, Tuhan, sudah. kata Tuhan. Oke, sudah. Gimana Bang Kripto? Maksudnya gimana itu? Halo go harus bersikap tegas, luar dan dalam. Jangan luarnya tegas, dalamnya nggak tegas, dan terbalik-balik gitu ya. Jadi Tuhannya, ya Yudaisme bertuhan beda dengan Kristen bertuhan ya. Kalau di dalam Kristen, Tuhan itu dalam bahasa Indonesia artinya dua Tuhan yang diikuti atau Theos, yaitu pencipta langit dan bumi. Jadi kita Kristen itu bertuhan kepada Yesus dan Bapa, bukan berarti Tuhannya dua, bukan. Artinya satunya pencipta alam semesta, yang satu utusan, gitu. Ya, harus Silakan. tegas. Harus tegas, jangan takut. Kebenaran itu tidak perlu takut. Ayo. Iya, kebenaran cuma satu, nggak bisa dua, nggak bisa tiga. Iya, silakan ditanggapin. Ya itu saya setuju dengan pendapat daripada Krip. Makanya tadi saya mengawali pembahasan ini adalah tentang kata Tuhan. Saya nggak mau mengarahkan dulu Tuhannya ini siapa, Tuhannya itu siapa. Saya nggak mau ke sana dulu. Kata Tuhan. Pertanyaan saya, apakah di muka bumi ini menamakan satu Tuhan? Ustadz Tata menjawab tadi satu. Nah, kan begitu. Makanya saya arahkan, apakah Tuhannya yang lain itu namanya satu juga, yaitu Allah? Pak Ustadz bilang iya, kan begitu. Halo Go, tadi harusnya tanya kepada Ustadz Tahta. Yang dimaksud itu tuh Ustadz apa? Apakah pencipta langit dan bumi? Baru engkau menjawab seperti saya. Jadi jangan main tubruk aja sebab Itu. sering kepancing gitu Bang Anda Kripto tuh. ini udah tak injilin, udah mulai pinter udah Bang Kripto. Enggak, saya nggak mau mulai. terpancing, Mbak Kripto. Saya nggak mau terpancing dengan itu. Makanya saya nggak mau mengarah kepada Tuhannya Muslim siapa, Tuhannya Kristen siapa, Tuhannya ini siapa. Saya hanya membahas tentang kata Tuhan. Iya, kata Tuhan dalam Gitu. bahasa Indonesia. Nah Ya, itu kata betul, Tuhan. Ya, kalau bahasa Inggris God, Lord, ya kan. betul. Bahasa Jadi Arabnya jangan- apa, jangan- Abang? Ya, harus kalau dalam bahasa Arab itu Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Enggak, Itu Tuhan. bahasa Arabnya kata Tuhan itu apa? Kalau Tuhan Rob, tapi kalau Robiul Alamin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Iya, betul. Ya, jadi kamu jangan mencret. Dia minta tegas kecuali Anda lagi main kucing-kucingan. Nah, iya, yang dilawan dulu tahta. Iya, nggak tahta nggak bisa dilawan. Dia tuh punya kursinya gede. Dia punya ayat kursi. Namanya aja tahta. Silakan lanjut. Oke lah, terima kasih Ustadz Tata, Bang Kripto, siapa ini Abu ya, terima kasih. Saya ada kegiatan ya, terima kasih buat. Bukan ada kegiatan, lo mau bisa nanya doang, lo mah kagak bisa ditanya. Lanjut. Iya. Gimana ini si Abu ya ini? Saya hanya mempertegas kata Tuhan loh Abu ya. Aduh. Ya lanjut aja lanjut, kalau ada kegiatan Oke lanjut, ya. kagak fokus lanjut. Oke. Thank you ya. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Semoga banyak rezeki.